dalam agama wajib menuntut, tidak wajib dapat apa yang kita tuntut. Hadis Nabi, yang hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang diwajibkan menuntut, mencari ilmu. Setelah kita tuntut enggak dapat, enggak dosa lagi kita, karena yang diwajibkan menuntut, bukan diwajibkan mendapati apa yang kita tuntut. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minal mukhlisin wa ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Selesai ucapan puji dan syukur, kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu di dalam majelis ilmu. Iringan yang kedua, rahmat dan sejahtera sama-sama kita ucapkan dan terus kita alamatkan keharibaan Nabi besar Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap kerabat-kerabatnya yang mulia. Rahmat dan keampunan kepada seluruh para alim ulama yang mulia, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada seluruh jamaah, Bapak Ibu imam masjid, DKM masjid, mudah-mudahan kita semua selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu wa dhidduhu al-adamu wad dalilu ala zalika wujudu hazihil makhluqati wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wa ma'nahu annahu la awwala lahu ta'ala wa zidduhu al-huduthu wad dalilu ala zalika annahu law kana hadithan li ihtajju ilal muhdas wa huwa muhalun wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu wa dalilu ala zalika annahu law kana faniyan lakana hadisan wa huwa muhalun. Fayajibu, maka wajib. Bagi siapa wajib? Fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Apa yang menjadi wajib? Al-wujudu, wujud. Apa itu wujud? Terjemah ada. Wazidduhu, dan lawannya ada. Al-adam, tiada. Mana buktinya ada? Mustahil tiada. Wadalilu ala zalika, bukti di atas demikian, wujudu hazil makhluqat,
ada ini semua makhluk. Titik. Jadi ilmu tauhid kita sudah memasuki dalam perintah agama namanya ma'rifah, yang diwajibkan oleh agama di atas mukallaf laki-laki dan perempuan namanya ma'rifah. Ma'rifah, setelah kita ketahui maknanya ma'rifah, berarti tidak termasuk jahil, tidak termasuk waham, tidak termasuk syak, tidak termasuk zan. 4 macam itu dalam ilmu mengenal Allah itu terlarang. Saya ulangi, yang diwajibkan di dalam ilmu tauhid ma'rifah atau ilmu atau yakin. Kalau kita buat persentase 100%. Kalau kita terjemah ma'rifah, persentasenya 100%. I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalilin. Itu arti ma'rifah. Meyakini sesuatu dengan sebenar keyakinan, muwafiqun lil haq, sesuai dengan sebenarnya, diikut sertakan dengan dalil. Itu makna ma'rifah, itu makna yakin, itu makna ilmu. Karena ilmu dan ma'rifah itu memiliki makna yang satu. Ilmu dan ma'rifah memiliki makna yang satu. Di mana ilmu dan ma'rifah memiliki makna yang satu kalau kita nisbahkan kepada manusia. Tapi kalau kita nisbahkan kepada Allah, tidak boleh kita sebut Allah itu sifat ma'rifah. Tidak bisa. Yang boleh kita nisbah kepada Allah yang kita sembah, Allah hanya boleh bersifat ilmu. Kenapa tidak boleh kita nisbahkan ma'rifah pada Allah? Yang boleh kita sebutkan adalah ilmu, alim. Alim orangnya kalau pada manusia. Kalau alimun itu Allah. Arif tidak boleh sebut pada Allah. Kenapa? Rupanya setelah diselidiki, ma'rifah itu pernah didahului oleh yang namanya jahil. Adapun Allah tak pernah didahului oleh kejahilan. Maka pada Allah tidak boleh sebut ma'rifah. Pada manusia sama antara makna ma'rifah dengan ilmu. Sering kita bilang, Ustadz itu berilmu, Abdus Samad berilmu, ini berilmu. Antara ilmu dan ma'rifah ini adalah maknanya satu kalau pada manusia. Tetapi ilmu dan ma'rifah pada Allah tak boleh sebut ma'rifah, tapi pada Allah hanya boleh sebut ilmu, alimun. Kalau ditanya kenapa pada Allah tidak boleh sebut ma'rifah, yang namanya ma'rifah pernah didahului oleh kejahilan. Allah pernahkah didahului oleh kejahilan? Jawab, tidak. Kita pernahkah didahului oleh kejahilan? Pernah. Nah, disinilah berbeda ilmu yang ada pada kita dengan ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena demikian, yang diperintah oleh agama dalam ilmu tauhid ma'rifah atau ilmu, maka tidak boleh 4 macam. Pertama apa yang tidak boleh? Yang pertama jahilun. Jahil bisa dalam ilmu tauhid, tidak boleh. Jahil ini ada terbagi 2. Ada namanya jahil basit. Basitun. Ada namanya jahil murakab. Jahil terbagi 2. Pengertian jahil basit,
Seseorang tidak mengetahui sama sekali tentang sesuatu, itu jahil basit namanya. Contoh begini, kamu pengetahuanmu tentang alam dunia ini, alam ini baharu atau kadim, aku tak tahu. Kamu 1 tambah 1 berapa? Aku tak tahu. Nah, itu jahil basit namanya. Tak tahu sama sekali. Ada apa Ustaz 1 tambah 1 orang nggak tahu zaman ini? Ada. Karena 1 tambah 1 11 nggak pakai sama dengan. Nah, itu terserah dulu. Kalau seseorang tak mengetahui sama sekali tentang sesuatu, disebut jahil basit namanya. Jahil kalau kita terjemah bodoh. Bodoh basit. Apa bodoh basit? Tak tahu sama sekali. 1. Kedua, ada istilah jahil murakab. Jahil murakab. Murakab ini artinya tersusun. Murakab bahasa Arab, bahasa terjemahannya tersusun. Berarti di sini ada 2. Tersusun 2 maka disebut murakab. Pertama, dia itu mengetahui sesuatu tetapi sebalik dengan sebenarnya. Contoh begini, 1 tambah 1 11. Dia jawab tanpa sama dengan. 3 tambah 3 berapa? 5. Dia tahu tapi tidak sesuai dengan hakikat sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak tahu, nggak pernah tahu kalau dia tidak tahu. Dia yang tahu dia benar. Ini kan banyak orang di lapangan yang diyakini dia itu sudah benar, padahal pada hakikatnya dia itu salah. Bersusunlah 2 tadi. Pertama, tidak tahu sama sekali. Pertama, tahu tapi menyalahi. Tahu tapi menyalahi dengan sebenarnya. Tahu tapi menyalahi dengan sebenar. Singkat ya, TTTTMDS. Tahu tapi menyalahi dengan sebenarnya. Kedua, bersusun bodoh ini dengan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, itu bagaimana gitu? Dia tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, TT lah. Begitulah. Yang penting kan paham aja. Nah, jadi berhimpun 2 ini disebutlah jahil murakab. Pertanyaan, dalam hal ilmu tauhid, bolehkah jahil 2 tersebut? Tidak boleh. Kamu tahu Allah, aku nggak tahu. Kamu salat karena siapa? Pokoknya aku salat. Nah, ini namanya jahil basit. Yang kedua, kamu kenal Allah, aku kenal. Siapa kamu sembah waktu salat? Ya Allah. Bagaimana Allah yang kamu tahu? Dia menjawab, Allah, pokoknya Allah lah. Alif lam lam ha itu. Dia sebut alif lam lam ha aja. Alif lam ha. Sebut Allah. Itu kan nama. Allah itu adalah nama bagi zat. Yang kita sembah nama atau zat Allah? Zat Allah. Zat yang memiliki nama Allah. Waktu ditanya lagi, dia nggak tahu kalau dia belum mengenal Allah. Begitu bahasanya. Itu namanya jahil murakab. Dalam ilmu tauhid tidak dibenarkan. 1. Yang kedua, tidak dibenarkan. Kemana saya pergi lagi? Dilarang dalam agama tentang ilmu mengenal Allah. Yang kedua, di atas jahil biasa kita kenal apa? Ada namanya wahmun. Wahmun itu apa? Waham. Kedua, tak boleh wahmun. Apa itu wahmun? Waham. Kita sering bilang waham. Waham saya nanti dia itu nggak datang. Apa pengertian waham? Waham bahasa Arab. Waham memberi pengertian pertimbangan hati seseorang berat tidak tahu. Tidak tahu lebih berat pada hatinya ketimbang tahu. Nah, itu waham nama. Kalau kita buat persentase, kalau jahil tadi 0%. Kalau kita buat persentase, baik jahil basit atau jahil murakab. Kalau wahmun pengertiannya
pada hatinya dia berat, tidak tahunya lebih berat ketimbang tahunya. Kalau kita buat persentase dari 0% hingga 49%. Ini waham. Dalam ilmu fikih sering kita ketemukan wahmun. Bolehkah mengenal Allah itu secara waham? Tidak boleh. 49% dia mengenal Allah. Tidak boleh. Istilahnya waham. Yang ketiga ada namanya syakun. Nah, ini sering kita sebut syak. Bukan syak dalam bahasa kita, syok, bukan. Syakun itu kalau kita terjemah ragu-ragu. Syak itu ragu-ragu. Kalau kita persentase 50%, apa pengertian syakun? 50% dia tahu, 50% hatinya tidak tahu. Imbang. Itu namanya syakun. Bolehkah tentang ilmu mengenal Allah syakun, ragu-ragu? Tak boleh. Dilarang. Yang terakhir tidak boleh. Nah, ya dah 1, 2, 3, 4 ke atas. Namanya zannun. Nah, ini sering kita sebut su'uzzan. Zannun. Zannun. Apa arti zannun kalau kita terjemah? Sebalik daripada waham. Kalau waham pengertiannya berat tidak tahu, ringan tahu, pasti pengertian zan berat tahu, ringan tidak tahu. Dalam hatinya persentasenya lebih kepada mengetahui, ringan hatinya kepada tidak mengetahui. Disebut zan. Kalau kita terjemah zannun, sangkaan. Beda sangkaan, beda ragu-ragu, beda waham. Kalau kita persentase mulai daripada 51% hingga 99%. Itu disebut zannun. Bolehkah dalam hal ilmu mengenal Allah secara zan? Tidak boleh. Kesimpulannya apa? 4 ini dilarang dalam mengenal Allah. Jahil tak boleh, waham tak boleh, syakun tak boleh, zannun tak boleh. Yang boleh apa? Mana tadi? Dah terhapus. Ma'rifah ataupun ilmu. Berapa persentasenya? 100%. Nah, itu yang dibolehkan dalam agama tentang hal mengenal Allah. Kamu yakin Allah ada? Yakin? Berapa persen? 100%. Sampai kapan kamu meyakini adanya Allah 100%? Sampai wafat. Bagaimana kamu akui ada pada Allah Ta'ala? Masuklah pagi ini. Jadi persatu sifat wujud qidam baqa itu kita harus ma'rifah. Baru nyaman sholat kita. Itu nggak terganggu lagi, insya Allah. Insya Allah. Maka disebut fayajibu fi haqqihi ta'ala wujud. Maka wajib pada hak Allah Ta'ala wujud. Wajib. Perhatikan bahasa. Allah wajib bersifat wujud. Wajib. Wajib di situ apa pengertiannya? Mungkin pertemuan yang lalu sudah jelaskan. Wajib dalam ilmu tauhid berbeda dengan wajib dalam ilmu fikih. Nah, coba kita ulang sedikit. Apa wajib dalam ilmu fikih? Wajib sholat, wajib puasa, wajib berkata benar, wajib tidak mencuri, pasti haram mencuri, lawan wajib kan haram. Itu wajib-wajib itu memberi makna mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala kalau kita mengerjakan, diberi dosa kalau kita meninggalkan. Nah, itu wajib versi ilmu fikih. Tapi ketika fayajibu fi haqqihi ta'ala, wajib pada hak ta'ala, berarti apakah situ wajib Allah berpahala kalau bersifat ada, berdosa Allah kalau tidak ada? Bukan itu maknanya. Apa juga makna wajib dalam ilmu tauhid? Jawab,
ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Apa pengertiannya? Sesuatu yang tidak tergambarkan pada akal untuk tidak adanya sesuatu. Yang tergambar untuk apa? Adanya sesuatu. Nah, ini dah mulai pening sedikit lah. Tapi tak apa-apa. Kalau nggak pening nggak dapat. Mesti pening, mesti. Nah, jadi berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berpening-pening dahulu, apa kemudian? Nggak pening lagi lah. Jadi ada hukum, ini saya bagikan dulu biar tahu letak masalahnya. Hukum terbagi kepada 3. Ada hukum akal, ada hukum syara', ada hukum adat. Nah, hukum akal terbagi 3. Wajib, mustahil, harus ataupun jawaz. Harus bahasa Arab. Ini singkat saja, tak masalah. Wajib, mustahil, ya itu satu lagi jawaz. Hukum syara' ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah ataupun jawaz juga. Hukum adat ada 4. Apa 4? Ada dengan ada. Nah, ini bahasa Arab aja lah, bahasa Arab Batam. Ada dengan ada, tidak ada dengan tidak ada, ada dengan tidak ada, tidak ada dengan ada. Ini hukum adat. Perlukah? Saya jelaskanlah sedikit, jangan pening. Ada dengan ada makan, ada minum. Nah, itu secara adat itu. Ada makan, ada minum. Ada makan, ada kenyang. Kok ada makan, ada minum? Ada makan, ada kenyang. Itu secara adat itu. Setelah kita makan, apa yang ada? Ada kenyang. Itu hukum adat. Sudah berarti adat berulang-ulang. Berulang-ulang. Disebutlah adat itu bahasa Arab itu. Adat tradisi yang kita terjemah dengan tradisi. Tradisi suatu daerah kan berbeda-beda. Bahasa Arab disebut hukum adat. Hukum adat itu 4. Contohnya ada dengan ada. Ada makan, ada kenyang. Ada berobat, ada sembuh. Ada kerja, ada uang. Ada olahraga, ada sehat. Itu secara adat. Ada dengan ada. Tidak ada dengan tidak ada, ya, tidak ada makan, tidak ada kenyang. Itu secara adat. Tidak bekerja, tidak ada uang, secara adat, secara kebiasaan. Ada yang ketiga, adat namanya sesuatu ada ditambatkan dengan tidak ada. Ada makan, tidak ada lapar. Itu secara adat. Tidak ada makan. Kalau ada makan, apa yang tidak ada? Tidak ada lapar, karena ada makan. Yang keempat, tidak ada dengan ada. Tidak ada makan, ada lapar. Nah, itu hukum adat itu sebenarnya. Kalau kita masukkan 4 semua masuk. Berobat begitu pula. Waktu sakit ada berobat, ada sembuh. Ada dengan ada. Tidak ada dengan tidak ada. Tidak berobat, tidak sembuh. Itu secara adat itu. Ada orang sembuh tidak berobat? Ada. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara adat dulu. Begitu pula ada dengan tidak ada. Ada berobat, ya tidak sakit. Terakhir, tidak ada dengan ada. Tidak berobat, ada sakit. Nah, itu namanya hukum adat. Ada dengan ada, tidak ada dengan tidak ada dengan tidak ada, tidak ada dengan ada. Itu hukum adat itu namanya. Sudah, kita tidak menuju kepada hukum adat dulu.
Maka kalau kita bicara hukum itu ada 3, ada hukum akal, ada hukum syarak, ada hukum adat. Dalam ilmu tauhid ini tidak bicara. Dalam ilmu tauhid yang bicara ini. Ini dia. Maka perlu kita ketahui apa pengertian wajib pada akal, apa pengertian mustahil pada akal, apa pengertian jaiz atau harus pada akal. Kita sering ucap-ucap mustahil. Apa sih pengertian mustahil? Mustahil dia datang pagi ini. Coba kita terjemahkan, apa mustahil? Wajib. Nanti kita terjemahkan bahasa mudah. Bahasa kita mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Kalau kita terjemah, sesuatu yang tidak ditemukan dalam akal akan tiada. Sesuatu perkara akal tidak menemukan, setelah memikir oleh akal tidak ditemukan. Apa yang tidak ditemukan oleh akal tiada, berarti yang ditemukan ada. Itu wajib pada akal. Bahasa mudahnya mesti ada, tak boleh tak ada. Contoh, ini akal setelah memikir-mikir, ini penghapus. Sebesar ruang ini mengambil ruang atau tidak? Mengambil ruang atau tidak? Mengambil. Setiap benda atas nama benda yang Allah jadikan di dunia ini semuanya mengambil ruang. Itu coba pikir pakai akal. Wajib atau tidak? Wajib. Tak ada satu benda yang tidak mengambil ruang. Tak ada. Spidol ini mengambil ruang. Iya, seukuran dia. Tubuh kita mengambil ruang. Iya. Bahasa lain mengambil tempat. Semua masjid ini ada sebesar ruang masjid. Wajib. Nanti larinya kemana? Allah ada. Kita ada. Ada kita mengambil ruang. Ada Allah mengambil ruang atau tidak? Tidak. Kalau kita mengakui ada Allah mengambil ruang sebesar bentuk Allah, sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Tak boleh sama. Wajib berbeda. Nanti larinya ke situ. Maka pengertian wajib sesuatu kalau dipikir-pikir oleh akal tidak didapati oleh akal untuk tiada, tidak didapati. Yang didapati oleh akal untuk ada. Contoh, suatu benda mengambil ruang di dunia ini, itu wajib namanya. Wajib apa? Wajib pada akal, bukan wajib pada syariat. Kedua, mustahil. Nah, ini pengertian mustahil sebenarnya. Nanti kita cocokkan dengan kehidupan sehari-hari. Waktu orang mengucapkan mustahil, sesuai maknanya atau tidak? Apa arti mustahil? Mustahil pertama wajib, kedua mustahil malah sesuatu yang tidak yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ini Arab Batam ini sulit dibaca tapi mudah dipahami, tak masalah. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, sesuatu perkara yang tidak diketemukan oleh akal setelah dipikir-pikir untuk ada. Untuk ada enggak didapati oleh akal. Yang didapati oleh akal untuk tidak ada. Itu mustahil. Contoh, ini contoh mustahil yang mudah kita pahami. Satu benda dalam dunia, ini kita pikir ya, semua pikir. Satu benda dalam dunia apa saja, atau inilah saja benda. Satu benda itulah penghapus. Dalam satu waktu bergerak dan diam, dia itu tidak ada. Coba Anda bayangkan. Ini penghapus dalam satu waktu bergerak dan diam, dia tidak ada. Mungkinkah?
Tak mungkin. Kalau tidak bergerak pasti diam. Kalau sudah diam tentu bergerak. Nah, pikir oleh akal. Satu benda dalam dunia bergerak dan diam dalam satu waktu. Mungkinkah terjadi? Tak mungkin. Nah, ini mustahil. Kalau kita terjemah mustahil, tak ada kejadian sama sekali. Itu mustahil sebenarnya. Itu makna mustahil yang sebenarnya. Mustahil bahasa Arab sebenarnya. Kedua contoh mustahil. Kalau tadi satu benda bergerak dan diam dalam satu waktu, tidak bergerak, tidak diam. Tidak bergerak, tidak diam. Jadi apa juga sifat menghapus ini dalam satu waktu? Nggak diterima oleh akal. Akal tidak menerima ketika kita berpikir. Itulah disebutnya mustahil. Atau sebaliknya, bergerak dan diam satu benda dalam waktu bersamaan. Diterima oleh akal? Tidak. Bergerak dan diam dalam detik yang satu. Detik itu bergerak, detik itu dia diam. Enggak ada. Disebutlah mustahil. Nah, itulah makna mustahil sebenarnya. Kalau contoh pada wajib tadi, mustahil satu benda tidak mengambil ruang. Wajib satu benda mengambil ruang seukuran benda tersebut. Inilah wajib pada akal, mustahil pada akal. Jaiz mudah cara memahaminya. Boleh pada akal suatu waktu, boleh tidak. Suatu waktu dia itu bergerak, suatu waktu dia itu diam. Nah, itu jaiz namanya dalam ilmu tauhid. Allah ada satu sifat jaiz nanti. Apa sifat jaiz pada Allah? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Itulah sifat jaiz. Apa satu sifat jaiz pada Allah? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Berbuat oleh Allah akan sesuatu atau meninggal ia Allah akan sesuatu. Tidak bekerja. Contoh apa? Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencari, apa kita cari? Terserah apa yang kita cari. Mau cari ilmu atau cari rezeki. Setelah kita cari, mestikah kita ketemukan apa yang kita cari? Jawab, tidak. Ulang. Mestikah, wajibkah kita ketemukan apa yang kita cari? Tidak. Kedua, mustahilkah kita dapati sesuatu yang kita cari? Juga tidak. Apa juga? Jawab, mubah bagi Allah memberikan sesuatu apa yang kita cari. Suatu kali kita dapat, kali yang lain kita tidak dapat. Inilah saya bilang pada pertemuan yang lalu, dalam agama wajib menuntut, tidak wajib dapat apa yang kita tuntut. Hadis Nabi, yang hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Yang diwajibkan menuntut, mencari ilmu. Setelah kita tuntut enggak dapat, tidak dosa lagi kita. Karena yang diwajibkan menuntut, bukan diwajibkan mendapati apa yang kita tuntut. Maka ibu-ibu nanti tidak boleh marah kepada suami. Suami udah mau bekerja dari pagi pulang petang, tapi nggak dapat apa yang dicari. Karena suami sudah melepaskan kewajiban. Memberi itu hak Allah, mencari itu hak kita. Nah, ini aman nanti kita. Tugas kita bekerja. Wajib Allah memberi apa waktu kita kerja? Tidak. Mustahilkah Allah memberi sesuatu waktu kita kerja? Juga tidak. Tapi namanya jawaz. Boleh Allah memberi, boleh Allah tidak. Maka kalau ada yang marah udah kerja nggak dapat uang, jangan marah sama suami, marah sama Allah. Tapi kerjanya harus benar. Jangan keluar rumah duduk nongkrong di kedai kopi, pulang saya udah kerja. Nah, ini nggak cukup syarat bekerja. Maka oleh karena demikian perlu dipahami, dalam ilmu tauhid kita pelajari 3 macam ini. Sering dulu kita hafal. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, sifat harus bagi Allah ada 1. Jumlahnya 41. Yang sering dibaca-baca oleh anak kita, wujud, kidam, baqa. Bisa?
Alhamdulillah, saya nggak lanjutkan. Saya yakin sini semua bisa. Kalau nggak bisa, nah udah lupa. Dulu pasti pernah bisa. Mustahil juga ada 20. Adam hudus fana mumasalatu lil hawadisi qiyamuhu li ghairi. Saya yakin bisa juga. Saya nggak. Nanti kita pelajari per satu sifat. Ada satu sifat yang jaiz namanya fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Jadi berapa? 41 yang kita pelajari. 20 wajib, 20 mustahil, jaiz satu. Nanti saya tambahkan sedikit. Di sini juga wajib pada Rasul. Pada Rasul ada 4, wajibnya mustahil ada 4, harusnya ada 1. 8 tambah 1 9, di sini 41, 50 sifat. Inilah dalam kitab ini Aqidatul Khamsina. Aqidah 50. Aqidah itu keyakinan. Maka oleh karena demikian, setelah kita mengetahui hukum akal, hukum ada 3, hukum akal, hukum syarak, hukum adat, hukum akal juga ada 3, wajib, mustahil, harus, pengertiannya pun sudah tahu. Maka ketika disebut wayajibu fi haqqihi ta'ala wujud, wajib pasti sini wajib pada akal, bukan wajib pada syariat. Wajib pada Allah ada. Allah wajib ada atau tidak? Kita jawab wajib ada. Akal enggak menerima kalau Allah tidak ada, wajib. Akal tidak menerima kalau Allah itu tidak ada. Yang diterima oleh akal ada. Itu namanya wajib. Mustahil Allah tidak ada. Apa makna mustahil? Akal tidak menerima kalau Allah itu tidak ada. Yang diterima oleh akal Allah itu ada. Itu namanya wajib dan mustahil. Persoalannya bukan di situ. Kalau hanya akui saja Allah ada, semua sudah mengakui. Persoalan yang kedua, ini yang perlu kita garis lingkari. Ada Allah bagaimana yang kita yakini? Kalau kita masih meyakini ada Allah sama dengan ada selain Allah, itu belum ma'rifah, belum ilmu tentang ilmu tauhid, belum. Itu masih zan, waham, jahil atau syak tadi. Tak boleh. Pertanyaannya begini, Allah ada, kita jawab ada. Yakin kamu ada Allah? Aku yakin 100%. Iya, sampai mati iya. Kubunuh kamu nanti, coba sebut Allah tidak ada. Aku tidak mau, Allah itu tidak ada. Kasih uang kamu 1 miliar, Allah itu ada. 2 miliar ada, 3 miliar ada, 4 miliar ada, ragu-ragu terus. Rupanya bahaya juga kalau dikasih. Itu enggak ma'rifah, itu enggak meyakini 100%. Nah, setelah mengakui ada 100% pada Allah, kita ada atau tidak? Coba jawab. Kita sifatnya ada atau tidak? Ada. Allah ada. Samakah ada yang ada pada Allah dengan ada yang ada pada selain Allah? Kita menjawab tidak sama. Beda. Di mana beda? Ini karena kita didahului oleh tiada. Kalau Allah tidak didahului oleh maka setelah masuk sifat wajib ada tersebut ada pada Allah bersifat dengan qidam. Jadi satu dulu sifat, biarpun sudah kita lanjut sedikit. Wujud ada pada Allah, tak pernah didahului oleh tiada. Ada pada selain Allah, pernah didahului oleh tiada. Di situ beda ada Allah dengan ada kita. Kedua, ada kita diadakan. Ada Allah bukan diadakan. Jadi kalau ditanya Allah itu kapan sudah ada Pak Ustaz? Kalau ada pertanyaan, kapan Allah ada? Jawab. Nah inilah. Ini kalau satu saat sampai pertanyaan itu yang menggoyahkan akan iman kita. Ini pertanyaan di buku LKS sudah ada untuk anak-anak. Ini kita perhatikan. Si anak dibuat apa itu multiple choice A, B, C, D. Allah kapan ada?
300 tahun yang lalu. Ini pertanyaan yang menyesatkan. Kita harus tahu juga itu pertanyaan yang menyesatkan supaya kita tidak masuk. Si anak berpikir, yang paling lama adalah 500 tahun. Bahaya. Ya, saya dah pernah ketemukan itu di buku-buku itu sudah ada. Jangan pikir tidak ada. Itu hati-hati. Karena si anak dia gamblang aja memberi jawaban, tapi itu akan menjadi keyakinan bagi si anak. Kalau dia tidak mempelajari ilmu tauhid wujud kidam, maka jawab, Allah ada kapan? Tidak ada tanggal kapan ada. Bumi, aras, kursi, manusia itu pernah tidak ada. Itu pernah tidak ada. Kapan ada? Ya setelah Allah adakan. Allah kapan ada? Tidak ada tanggal ada. Sebut dalam bahasa tauhid qidam. Ustaz, qidam itu siapa yang bilang? Allah. Jangan bilang Tungku pengarang kitab. Bukan. Nah, inilah bahasa Al-Quran. Wal awwalu wal akhiru. Wal awwalu dialah Allah yang Nah, inilah banyak orang salah mentafsirkan. Bahaya kalau mengakui Allah yang awal, Allah yang akhir. Apa maknanya? Banding dengan semua ciptaan, Allah duluan ada. Benarkah demikian wal awal? Bukan. Seseorang baru tahu makna huwal awalu dalam ayat setelah dia tahu makna kidam. Kalau dia kidam nggak tahu makna, dia nggak akan tahu makna huwal awalu. Begitu pula wal akhiru, dia Allah yang akhir. Kalau dia sudah tahu makna bapa, baru tahu dia makna wal akhir. Coba kita analisa. Tadi yang pertama masuk dalam masjid ini siapa? Katakanlah imam. Katakanlah imam masjid. Pasti itu awal banding dengan kita semua. Awal yang ada pada Allah, apakah demikian? Tidak. Jadi umpama kita belum ada, Allah sudah ada atau tidak? Kita belum ada semua. Bumi, langit, aras, malaikat, nabi belum ada semuanya. Allah sudah ada atau tidak? Sudah. Kalau ditanya, mana bukti ketika kita belum ada Allah sudah ada? Mana bukti? Ini harus ada jawaban. Mana bukti ketika semua alam semesta belum ada, Allah tidak ada? Mana bukti? Apa kita beri jawaban? Jawab. Kalau Allah tak ada ketika kita pun belum ada, siapa yang tidak adakan kita? Tak mungkin kita tidak ada dengan sendirinya. Ada zat yang tidak adakan. Siapa itu? Allah. Berarti Allah sudah ada. Tak mungkin sesuatu itu tak ada dengan sendirinya. Tidak. Ini contoh nih. Ini bulu kening kita. Coba sekali-kali pikir, ini bertambah iman kita kira-kira pikir ini. Coba pikir ini kenapa nggak panjang-panjang? Jarang kan? Tak ada baber bulu kening, bulu kening. Yang sudah ada barbershop, apa potong rambut itu apa namanya? Rambut rupanya panjang. Ini kenapa tak panjang? Jangan dibilang di sini nggak subur, Ustaz, makanya kurang lama. Enggak mungkin itu. Kenapa ini nggak panjang? Allah yang menahan sehingga tak panjang. Ya. Demikian mesti kita yakin. Kenapa kuku kita potong panjang? Kuku kita potong panjang. Apakah kuku itu panjang dengan sendirinya? Tidak. Ada yang memanjangkan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua demikian. Semua demikian. Coba bayangkan berapa banyak kening manusia yang Allah tahan tidak panjang bulu keningnya. Dari masa Nabi Adam. Coba hitung. Siapa sanggup hitung? Hitung sendirilah. Jangan suruh hitung sama saya. Tapi itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya apa yang ini sampaikan? Allah wajib untuk ada,
Kalau kita tak wajib untuk ada. Selain Allah tak wajib untuk ada, tak wajib. Harus ada, boleh tidak. Kita aja kan boleh ada, boleh tidak ini. Kalau kita tidak wajib ada, wajib untuk tiada kalau sudah ada. Ini tiada wajib kita. Ya, wajib mati kalau sudah hidup. Allah tidak ada. Kesimpulan yang pertama, ketika ditanya Allah ada, sekalipun tak nampak. Nah, ini kan pertanyaan lagi nanti. Ditanya sama tetangga kita yang sebelah, kalian sembah siapa? Pergi ke masjid 5 waktu, sembah Allah. Mana Allah yang sembah? Tak nampak. Yang ada apa itu? Beton kalian sembah. Ini sudah pernah ditanya ini. Nanti jangan pikir, oh, iya juga ya. Kalau mereka, kami sembah sesuatu yang nampak, langsung ada. Jangan pula kita ke sana. Padahal pengen orang sana ke sini. Ini kita pula yang ke sana. Kenapa? Enggak ada ilmu tauhid. Mereka jelas nampak yang disembah nampak. Kita enggak nampak. Allah ada sekalipun tidak nampak. Wajibkah ada? Wajib. Kita ada, wajibkah untuk ada? Tidak. Kalau sudah ada, wajib untuk tiada. Maka setelah meyakini ada sesuai dengan sebenarnya, inilah ma'rifah. I'tiqadun jazimun, keyakinan dalam hati Allah ada. Muwafiqun lil haq, sesuai dengan sebenarnya ada. Kalau ada yang ada pada Allah dengan ada yang ada pada selain Allah, kita masih sama meyakini, belum ma'rifah. Tak boleh. Jadi bedakan, minimal Allah ada tanpa didahului oleh zaman tiada. Kita ada pernah didahului oleh zaman tiada. Kedua, Allah ada bukan diadakan. Ketiga, kita ada pernah diadakan. Yang keempat, Allah ada itu tak butuh bahan ada. Kita butuh bahan. Allah tak ada bahan, tak ada. Jangan bayang Allah ada bentuk, tak ada. Kita yang ada bentuk. Kenapa ada bentuk? Karena ada bahan. Jadi 3 macam dulu pada ada Allah dengan adasan itu berbeda. Wajib ada, mustahil. Waziduhu lawannya adam. Tiada itu mustahil. Wadalilu ala zalika, mana bukti Allah ada di atas demikian? Wujudu hazihil makhluk, ada ini makhluk. Selesai. Kalau ditanya mana bukti Allah ada, apa kita jawab? Ada ini makhluk. Ada ini. Yang disebut makhluk apa pengertian? Makhluk bukan bahasa biologi itu. MAKHLUK, makhluk itu bahasa Arab. Pengertian makhluk yang mudah kita analisa, sesuatu yang ada diadakan, berarti pernah tidak ada. Semuanya makhluk itu. Aras makhluk atau bukan? Makhluk. Batu makhluk atau bukan? Makhluk. Zat benda makhluk, sifat benda makhluk. Nah inilah, kaya, miskin, sakit, susah, senang, itu semua makhluk. Yang namanya makhluk kan berubah-ubah. Hari ini kaya, besok miskin. Hari ini miskin, besok kaya. Hari ini sakit, besok sehat. Itu makhluk itu. Berubah-ubah. Allah makhluk atau bukan? Bukan. Berarti Allah tidak berubah-ubah. Mana bukti berubah kita? Dari tidak ada menjadi ada. Itu berubah. Dan dari ada yang sesaat ini akan kembali suatu saat itu makhluk. Allah demikian? Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya bahwa dituntut oleh agama hukum syariat, wajib di atas seseorang mukallaf, laki-laki dan perempuan, makrifah tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah umpama wujud. Bagaimana makrifah? Allah ada, yakini sesuai dengan sebenarnya, ikut sertakan dengan bukti. Mana bukti Allah ada? Adanya makhluk ini. Kalau ditanya kenapa ada ini makhluk menjadi bukti adanya Allah, jawab tak mungkin makhluk ini ada dengan sendirinya.
berarti ada yang mengadakan. Siapa itu? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, ini kita ulang-ulang di sifat wujud, tak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Tanyalah. Orang tak bertanya jalan-jalan nanti. Sesat ya. Tak hidup mikrofonnya. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ilmu tasawuf. Ya, terima kasih. Suatu ketika Ja'far Shadiq, kenal Bapak Ibu Ja'far Shadiq? Nama pernah dengar? Itu masih keturunannya Ali karamallahu wajah. Suatu ketika Ja'far Shadiq menemui 400 ulama sufi, ulama tasawuf. Dia bertanya 4 perkara. Salah satu dari 4 perkara yang dia tanya, apa hakikat tasawuf? Tak ada satupun yang menjawab. Akhirnya bermimpi Ja'far Shadiq bertemu dengan baginda Nabi SAW. Baginda Nabi bertanya kepada cucunya, "Hai Ja'far Shadiq, apa yang membuat wajahmu merengut? Engkau sedang berduka cita?" "Iya." "Tentang hal apa?" Dia menjawab, 4 perkara yang kutanyakan kepada 400 ulama sufi, tak ada yang bisa menjawab. Salah satu dari 4 pertanyaan itu sama seperti pertanyaan ibu bangsa. Apa hakikat tasawuf? Dijawablah oleh Rasulullah dalam mimpinya Ja'far Shadiq. Apa jawaban Rasulullah? Tasawuf itu adalah tidak menisbahkan sesuatu perbuatan kepada manusia dan menyembunyikan sifat ma'ani, kelebihan-kelebihan yang ada pada seseorang. Titik. Biarpun banyak versi orang menerjemahkan makna tasawuf. Tasawuf adalah tidak menisbahkan satu perbuatan apapun kepada manusia, tapi kita nisbahkan semuanya kepada Allah. Itu sudah berakhlak, sudah bertasawuf. Tasawuf itu kan ada tingkat bawah, tingkat menengah, tingkat atas. Contoh begini, ini siapa bangun masjid ini? Hebat kali masjidnya. Oh sayang, pasti kita masih membawa sifat keakuan. Secara zahir akal memang iya, ketua DKM masjid ini umpama. Tapi secara hakikat sebenarnya itu kan takdir Allah. Allah menentukan kepada bapak ini rajin cari rezeki, cari donatur sehingga bangunan masjid semewah ini. Jadi yang bertasawuf kalau DKM masjid bagaimana? Ini memang hasil usaha kita bersama. Tapi semua ini adalah ketentuan Allah. Tidak membawa lagi sifat keakuan, enggak menisbahkan lagi perbuatan kepada manusia, tapi ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh orang sudah bertasawuf dan menyembunyikan sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat kelebihan. Satu kelebihankah seorang mampu
bangun masjid semewah ini, satu kelebihan, tapi disembunyikan. Yang nampak hanyalah kekuatan Allah. Itu sudah bertasawuf. Itu contohnya. Baik buruk kita nisbahkan ke mana? Allah kan? Aduh Pak Ustaz, masa yang buruk kita nisbahkan ke Allah juga? Jangan buang rukun iman yang ke-6. Qada qadar minallah. Tapi Pak Ustaz, kalau yang buruk Allah juga, oh ya udah, buat terus keburukan, nanti bilang Allah membuat keburukan. Nah, ini bahaya. Kenapa kamu mencuri? Allah yang mentakdirkan aku mencuri. Kenapa tak mengaji? Allah takdirkan aku tak mengaji. Kenapa kamu belum sholat? Belum ditakdir untuk sholat. Nah, ini bahaya kalau seperti ini. Ini bahaya. Tapi tadi Pak Ustaz kan nisbahkan kepada Allah. Nah, ini sedikit saya tambahkan. Ini 4 golongan besar. Karena Rasul mengatakan di akhir zaman terpecah golongan umatku menjadi 73. Itu hadis Nabi. 73 golongan. Satu yang selamat, lain kulluhum finnar, masuk neraka. Sahabat bertanya, yang mana satu golongan yang selamat? Ada jawaban Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Seseorang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada ashabi, sahabatku. Ma ana alaihi wa ashabi. Atau bahasa lainnya itulah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ikut sunnah Nabi, wal jamaah ikut jamaah. Mana jamaah? Para sahabat yang 4. Ini. Maka dari 73 golongan ada 4 golongan besar. Pertama ada kita dengar Jabariyah, ada kita dengar Qadariyah, ada kita dengar Mu'tazilah, dan ada kita dengar ahli sunnah wal jamaah. Yang benar ahli sunnah. Saya kasih gambaran umum saja. Kalau Qadariyah, mereka berpaham sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ulah manusia semua, tak ada urusan dengan Allah. Itu namanya Qadariyah. Kenapa kamu kenyang? Aku habis makan. Kenapa kamu kaya? Ya, aku kerja. Kenapa alim? Aku untuk ilmu. Bukan Allah yang mentakdirkan kamu kaya, alim dan kaya. Bukan. Ini Qadariyah. Sesat menyesatkan. Kedua, Jabariyah. Jabariyah secara umum kita pahami sesuatu yang kejadian di alam semesta ini semua Allah, tak ada manusia sedikit pun, tak ada. Dia ingin mentanzihkan perbuatan Allah. Kenapa kamu hebat? Aku dihebatkan oleh Allah. Kenapa kamu kenyang? Karena Allah memberikan kenyang. Kenapa kamu ketabrak? Sudah ditakdirkan Allah ketabrak. Jadi orang berjabariyah bawa motor dalam kawanan ramai, balap-balap aja. Kalau ketabrak, Allah mentakdirkan aku ketabrak. Ini jabariyah, ini pun susah misalnya. Mu'tazilah secara umum yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari manusia. Itu Mu'tazilah. Ini sering pada ujung pidato. Sekian terima kasih pidato saya, yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari saya. Itu nggak bisa. Itu katanya, kata Mu'tazilah. Tapi kita meyakini kan tidak demikian. Itu kan ada orang yang berbeda. Salahkah Mu'tazilah? Salah. Terakhir, antara ketiga 4 golongan besar, keluarlah Abu Hasan Al-Asy'ari, pelopor ahli sunnah wal jamaah, disebut dengan sesuatu yang terjadi di muka bumi ini baik buruk memang semua tindakan Allah, takdir Allah. Tapi inilah yang membedakan antara ahli sunnah, Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah. Ada usaha yang disebut dengan ikhtiar. Pilihan arti ikhtiar. Ku mengaji atau tidak, ku salat atau tidak, ku makan atau tidak. Itu kan pilihan bagi manusia. Allah memberikan pilihan kepada kita. Maka oleh karena demikian, tasawuf yang kita maksudkan tadi adalah memang aku ini ditakdirkan oleh Allah baik buruk, tapi Allah memberikan sifat ikhtiari kepada saya. Ku pilih baik atau ku pilih buruk. Ku sampaikan apa yang baik padaku kepada orang atau ku sembunyikan. Ku nisbahkan semua perbuatan ini kepada manusia atau kepada Allah. Jadi tasawuf itu bahasa lainnya akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan manusia.
Itu hakikat tasawuf, jawaban Rasulullah ketika Ja'far Shadiq dalam mimpinya. Itu saya ketemukan dalam kitab Aqidatun Najin. Aqidatun Najin, kitab tauhid versi Melayu yang dikarang oleh Zainal Abidin Al-Fattani. Fattani itu Thailand Selatan. Demikianlah, mudah-mudahan bisa diterima. Saya ulang sekali, kesimpulan tasawuf adalah menyembunyikan sifat keakuan. Semua ini adalah takdir Allah, dan menisbahkan semua perbuatan enggak lagi kepada manusia, tapi ini semua berkat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tak mampu kulakukan taat kecuali Allah, tak mampu kutinggalkan maksiat illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ditakdirkan selalu di dalam taat kepada Allah, dan ditakdirkan kita meninggalkan semua maksiat-maksiat. Itu sudah bertasawuf dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup satu pertanyaan. Kenapa matahari sudah mau keluar? Kenapa matahari keluar? Ada yang mau goes mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pertemuan kita, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita berangkat beranjak pulang, mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.